Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Alfi selaku host di podcast G Media SMK Negeri 1 Cianjur. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, tamu dari kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6, Dinas Pendidikan Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Saya telah hadir bersama saya. Yang pertama itu Ibu Endang Susila Stuti, SEMMPD. Halo, Ya, selamat siang Bu. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua saya juga ditemani oleh Ibu PLH Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cianjur, Ibu Hajah Ridna Ardiana MPD. Assalamualaikum, selamat siang. Dengan dua wanita ibu cantik kita berdua Alhamdulillah. telah hadir bersama kita di sini. Mungkin saya ingin ngobrol sebentar ya Ibu dengan Ibu KCD kita. Nah ini bukan kita sekarang topiknya mungkin tentang kegiatan tahun pelajaran baru ya Bu. Kita sekarang sudah masuk tahun pelajaran 2022-2023 di mana sekarang kita pembelajaran udah kembali luring atau tatap muka ya Bu. Nah untuk dari cabang Dinas Pendidikan sendiri Bu, atau dari Dinas Pendidikan, ada program terbaru atau informasi tentang tahun ajaran baru ini mungkin boleh di-sharekan Bu di podcast kita. Oke, nuhun. Kang siapa? Alfi Bu. Alfi ya. Oke, luar biasa. Jadi gini ya. Sekarang ini kita sudah memasuki tahun ajaran baru, tepatnya di tanggal 18 Juli ya. 18 Juli 2022. Jadi kita memasuki tahun ajaran baru 2022-2023. Nah, pertama mengawali tahun ajaran baru ini di semua sekolah yang ada di Jawa Barat melaksanakan apa yang namanya PLS ya, pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari ya, selama 3 hari. Di hari pertama dibuka secara resmi oleh Pak Gubernur yang diwakili oleh Pak Wagub ya. Kemudian untuk selanjutnya dilaksanakan oleh sekolah-sekolah. Seperti biasanya untuk tahun ajaran 2022-2023 ini ada satu perbedaan yang dibanding dengan yang lainnya adalah masalah penyelenggaraan atau implementasi kurikulum. Ya, kurikulum yang digunakan sekarang ini adalah kurikulum Merdeka. Tetapi sekali lagi itu masih dalam rangka uji coba ya untuk sekolah-sekolah yang belum ditetapkan sebagai PK gitu. Nah, di dalam kurikulum Merdeka itu kemudian teman-teman melaksanakannya, anak-anak kelas 10 tentunya diberikan pengayaan atau pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi sekolah lebih merdeka, pembelajarannya lebih merdeka, sudah tidak ada lagi pembeda dengan yang lainnya. Yang adanya adalah fase-fase yang ada di situ. Gitu. Ya Bu, nah kurikulum Merdeka kebetulan SMK Negeri 1 Cianjur ini menjadi sekolah pusat keunggulan. PK ya. Salah satu sekolah pusat keunggulan. Nah dan kemarin kita di in-house training kita pun tentang kurikulum Merdeka Bu, selama 8 hari dilaksanakan. Oh iya, alhamdulillah. Ya. Terus ada satu lagi ya, program yang sekarang ini kita gulirkan di cabang dinas adalah bagaimana kemudian kita meningkatkan kemampuan literasi. Kemampuan literasi melalui media yang kita gunakan adalah Mahardika ya. Lentera Mahardika ya, Lentera Mahardika. Bagaimana kemudian kita mencoba mendorong anak-anak ya. Anak-anak membaca mungkin sudah banyak yang membaca, tetapi apakah dengan membaca mereka paham? Apakah dengan membaca mereka bisa menulis? Nah, di Lentera Merdeka ini kita pengen anak-anak untuk supaya hayo kamu mulai menulis dari sekarang, bahwa menulis itu camkan bahwa menulis itu indah, menulis itu mudah, dan menulis itu menyenangkan kan itu ya. Jadi mulainya dari menulis puisi ya. Mulai puisi ya, kemudian semakin meningkat ada tahapan-tahapannya. Nah, insya Allah kalau itu bisa dikawal oleh teman-teman, insya Allah itu menjadi suatu program unggulan di kita. Amin Bu. Nah, dan kebetulan Ibu di tahun ajaran ini pun SMK Negeri 1 Cianjur ada 4 ananda kita yang dipilih untuk mengikuti LKS tingkat provinsi. Alhamdulillah luar biasa. Ada yang pertama itu ada Ananda Padil yang mengikuti lomba teknik desain laman. Yang kedua ada Ananda Fahmi yang mengikuti lomba komputasi awan atau code computing. Dan yang ketiga ada Ananda Sahrul yang mengikuti 3D modeling. Itu 3 siswa dari jurusan PPLG kalau sekarang ya Bu mungkin. Nah kalau yang terakhir yang keempat ada Ananda Martio dari jurusan TKJ
Tio, mengikuti yang tadi ya. Mengikuti lomba Network System Administration gitu Bu. Nah, mungkin dengan adanya kita di tahun ajaran baru ini mengikuti LKS, ada nggak Bu harapan Ibu untuk SMK 1 Cianjur atau untuk siswa-siswa kita di tahun ajaran ini Bu? Oke. Jadi untuk anak-anakku semua ya yang mendengarkan podcast ini, jadi kalian harus bangga kalian bersekolah di SMK Semaji ya, yang luar biasa, sekolah favorit ya. Bayangkan kemarin itu pendaftarnya mencapai angka 1000. Yang diterima 600. Berarti ada yang tidak diterima atau kurang beruntung itu sekitar 400-an ya. Nah, sehingga yang masuk di sini adalah anak-anak yang beruntung, yang tentunya anak-anak yang mempunyai kompetensi yang juga sudah di atas rata-rata. Nah, tentunya ini harus dijadikan model buat kita semuanya untuk bagaimana semakin meningkatkan sekolah ini menjadi sekolah yang favorit, sekolah yang penuh inspirasi, sekolah yang bisa mengantarkan anak-anak supaya berjiwa wirausaha, berkreasi, ya, kemudian selalu berinovasi. Nah, dengan adanya LKS itu kan adalah salah satu ajang ya, ajang untuk kita latihan berkompetisi ya. Dan nanti di dalam kompetisi itu kita juga ada dilatih untuk bagaimana kita menghargai manakala kita itu tidak menjadi juara. Kan itu, ya. Jadi saya berharap anak-anak yang sekolah di Semaji ini ya, selain punya kompetensi juga mempunyai karakter, jadi bisa menghargai ya. Katakanlah kalau untuk di pertandingan tadi ada menang kalah itu ada hal yang biasa kan gitu, jadi harus sportif ya. Jadi anak-anak keluar dari pintu gerbang SMK 1 Cianjur ini yaitu sempurna, mempunyai kompetensi, mempunyai akhlak mulia, mempunyai karakter yang luar biasa. Amin. Nah, betul ya, Bu. Jadi punya jiwa kompetisi yang sehat ya Bu, di dalamnya. Nah, mungkin yang terakhir Bu, perlu diketahui juga mungkin oleh Ibu, kita di pekan ini akan ada proyek kewirausahaan juga Bu. Di mana salah satu program ini untuk turut andil dalam sekolah pencetak wirausaha, di mana KCD kita untuk targetnya 10.000 siswa dan di Jawa Barat itu 50.000 ya Bu. Nah, salah satu siswa kita ada Rifki yang udah Maranggi Bu. Sate Maranggi. Bertemu dengan Ibu di beberapa lokasi, mungkin terakhir di Karawang untuk menerima penghargaan. Nah, selain itu kita untuk menarik anak-anak agar menjadi wirausaha itu nanti akan ada pameran Bu tanggal 28 dan 29 Juli di sini Bu. Sekalian dengan project P5 yang kebekerjaan. Betul. Jadi ada pameran kewirausahaan produk hasil siswa dan ini. Tanggapan Ibu mungkin Bu untuk program itu seperti apa? SMK itu adalah outputnya ada 3 hal ya, 3 hal. BMW ya, kita tahu bekerja, berwirausaha dan kemudian melanjutkan. Nah, sekarang ini kita ditantang di luar itu informasinya bahwa lulusan SMK adalah pencetak pengangguran terbesar. Ini yang harus kita jawab kan gitu ya. Nah, untuk itu kita sekarang mendorong ya, pemerintah punya program yang tadi dikatakan SPW Sekolah Pencetak Wirausaha, target provinsi itu 50.000. Nah, target dari cabang dinas 6 itu adalah 10.000. Nah, disinilah yang kita minta kepada sekolah-sekolah. Sebenarnya di sekolah-sekolah itu sudah banyak, saya yakin banyak anak-anak yang punya kreativitas yang luar biasa. Hanya mutiara-mutiara itu tidak tergali, gitu, tidak ketahuan. Nah, untuk itu kita minta kepada sekolah-sekolah untuk bagaimana kemudian mengajak anak-anak kan gitu, diajari bagaimana berwirausaha sehingga nanti akan tergali. Saya itu sebenarnya punya kebiasaan jualan, ya apa saja ya. Sekarang e-commerce kan juga banyak ya. Apapun yang dilakukan itu untuk paling tidak mereka punya jiwa wirausaha sehingga pada saat nanti lulus mereka tidak hanya bekerja saja tapi bisa membuat usaha. Jadi jangan punya pikiran nanti akan bekerja ikut orang dan sebagainya, tapi bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa ya, SPW ini. Yang ini juga merupakan program dari pemerintah pusat, kemudian ditindaklanjuti oleh Pak Gubernur dan ditindaklanjuti oleh cabang dinas. Jadi inilah salah satu tugas kita semua ya, guru-guru, untuk bagaimana menemukan mutiara-mutiara yang ada di sekolahnya untuk kemudian kita ramaikan lagi. Itu kan kita senang ya lihat kan anak-anak kita sudah punya usaha luar biasa sekali. Jadi nanti di hari Jumat, Kamis Jumat ini guru kewirausahaan itu
akan memberikan materi secara blok untuk kelas 11-12. Kemudian nanti di tanggal 28 di akhir digabungkan dengan kelas 10 yang di Project P5 itu. Jadi kepekerjaan kami akan juga mengundang tamu dari industri sebagai guru tamu yang akan menyampaikan bagaimana sih pekerjaan yang ada di luar sana itu ke anak-anak. Itu mungkin rencana kami di 2 minggu ini. Luar biasa. Dan untuk sinkronisasi kurikulum itu agendanya dari hari ini sampai tanggal 27. Jadi hari ini Akul sama MPLB sama Akul, nanti besok TKJ dan RPL kita kerjasama dengan Game Lab. Jadi kita sinkronisasinya Meet. Dan rencananya kita akan buka kelas industri untuk semua jurusan, Bu. Nah, untuk sementara saya kemarin kerjasama untuk 2 dulu, RPL dan TKJ, sehingga sinkronisasinya dengan Game Lab itu, iya. Kemudian tanggal 27 nanti untuk pemasaran. Kalau itu luring nanti dengan Alfamart luring, karena itu untuk kos itu, Bu. Kurikulum operasional sekolah. Nah itu mudah-mudahan, nah itu rencana. Alhamdulillah luar biasa. Tadi pagi pembukaan sinkronisasi. Oke. Iya, Bu. Nah, mungkin kita sudah mendengar beberapa informasi, tanggapan dan juga masukan dari Ibu KCD kita, Ibu Endang, begitupun informasi barusan dari Ibu PLH, Ibu Ridna akan awal pekan kita di tahun pelajaran 2022-2023. Nah, mungkin podcast hari ini sekian ya Ibu. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Endang. Terima kasih kehadirannya Ibu Ridna di podcast kita. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya membahas kegiatan-kegiatan di SMK Negeri 1 Cianjur. Terima kasih, sampai jumpa dan sehat-sehat untuk kalian semua, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.